Apa yang membuat orang itu mesti bertahan menjadi penyelenggara pemilu, pendeta? Yang bagi saya pribadi kalau Habib bilang bertahan, barangkali kita interpretasi pribadi kurang tepat kalau mau tanya bertahan. Masih ada sampai hari ini. Yang pertama, merasa diri terpanggil untuk bangsa ini. Khususnya dalam pendeta mau bilang bahwa pendeta akan berjuang lagi. Penegakan demokrasi. Berjuang lagi. Nyalon lagi sebagai kalau mau bilang pemilu. Nyalon lagi, 45 orang ini saya hakul yakin. Dengan berempatan yang ada pastilah. Saya tidak tahu kalau Pak Har. Saya pasti, maksudnya begini kan, kalau kita ada target, berarti masih ada kekurangan atau ada apa yang memotivasi kita untuk terus. Jadi bagi saya masih ada. Sekarang ada motivasi untuk kembali. Iya. Untuk kembali berjuang. Atau naik di tingkatan atas. Ini kan sekarang Bawaslu Manado. Ya, mau ke Bawaslu provinsi seperti lalu. Di mana saya ditempatkan, mau di KPU, mau di Bawaslu. DP Penggalan tadi tergantung saya ditempatkan di mana. Siapa mau tempatkan? Ya itu. Berarti Bapak menunggu arahan ini. Kalau semua syarat-syarat sudah dipenuhi, tinggal persyaratan itu yang. Pak Herianto gimana? Saya lihat peluang. Di mana yang paling berpeluang? Hasrat masih karena begini. Kita ingin sesuatu tergantung momentum. Misalnya ke depan bisa saja momentum misalnya bukan menjadi penyelenggara yang akan muncul, tapi momentum sebagai orang yang diurusi. Jadi tinggal tergantung. Boleh lebih konkret orang yang diurusi itu seperti apa? Jadi peserta pemilu. Anda mau jadi caleg misalnya. 2024 adalah momentum terbaik. Kalau kita lihat saja. Anda akan lempar handuk di penyelenggara pemilu kemudian ke caleg? Kita lihat saja nanti. Momentum yang akan muncul yang paling berpeluang itu di mana? Kalau saat ini kelihatannya di mana? Ya, saya sih masih sebagai penyelenggara. Saya masih orientasinya masih ke penyelenggara dulu. Apakah tetap di kamar yang sama atau pindah kamar? Kita lihat yang mana yang paling berpeluang. Kamar maksudnya ini adalah dari Bawaslu ke KPU gitu. Pak Marwan. Saya pengalaman jadi penyelenggara kurang lebih 6 tahun terakhir ini menarik. Menarik dan penuh tantangan sih sebenarnya. Menariknya kalau basic disiplin ilmu sih sesuai sih dari penyelenggara apalagi Bawaslu. Karena Anda memang advokat, Anda pengacara gitu. Tapi tantangannya banyak sih yang perlu saya pelajari sebenarnya. Walaupun sudah kurang lebih 6 tahun baik dari Panwaslu Manado sampai Bawaslu sekarang masih banyak sih yang perlu saya pelajari. Jadi itu tantangannya. Artinya itu menandakan Marwan Kawinda akan berlanjut menjadi penyelenggara pemilu terus. Sebenarnya sih dari hati kecil bagaimana sih mau balik, karena itu tantangan itu yang harus diambil. Jadi menarik juga sih jadi penyelenggara untuk seterusnya, saya kira ke depan sih untuk itu. Pak Pendeta, lihat kami berempat ini kira-kira masih bagus, layak nggak jadi penyelenggara pemilu? Soal layak atau tidak layak tergantung apa yang kita sudah buat. Ya, tapi kan Anda ini pendeta punya mata batin melihat manusia-manusia yang tersesat, domba-domba yang perlu diperbaiki, kan itu. Saya pendeta yang punya mata batin, saya bukan beramal. Jika kita tarik dipersempit lagi, bos-bos kita yang ada di Bawaslu provinsi kan, di mana untuk hari ini mereka adalah atasan kita. Saya hakul yakin bahasa ini akan sampai 2024 dari saya pribadi. Mereka adalah atasan saya. Beramal juga ini. Cuma begini, pertanyaannya kita balik. Bagaimana Anda ke depan? Apa targetnya, Habib? Apakah tetap di penyelenggara atau di penyelenggara ada dua? Apakah tetap di kamar yang satu ini atau pindah kamar atau naik tingkat 2? Ini menarik. Atau misalnya sudah akan diurusi oleh penyelenggara. Iya, balik ke pertanyaan. Aku sih kebiasaan jadi host bukan jadi yang di. Saya simpel, Bapak pimpinan. Saya punya etos kerja yang harus saya tuntaskan, yaitu mengabdi sebagai penyelenggara pemilu, dalam hal ini di Bawaslu. Tapi sudah menjadi tradisinya penyelenggara pemilu, setiap ada kompetisi, seleksi, entah itu di kamar sebelah maupun di tingkatan atasnya, biasanya kita ikut rame-rame, bukan cuma dalam konteks ikut-ikutan, tapi ada semacam motivasi yang kemudian membuat kita, ya udah kita ikut registrasi lah, kita ikut mendaftar. Kalau diberikan ruang alhamdulillah, kalau tidak diberikan ruang, dan saya kira kan cakupan ini tidak bermasalah.
Misalnya ada anggota KPU provinsi yang kemudian sekarang ikut di Bawaslu provinsi dan dia lolos bahkan jadi ketua. Itu tidak kode etik kan? Itu sudah jadi tradisi. Atau ada orang yang masih di kabupaten kota kemudian mau ke provinsi, itu juga tidak bermasalah. Demikian juga dari provinsi mau ke RI. Ya saya kalau ada tahapan seleksi apapun saya akan ikuti. Selama itu berkaitan dengan masa jabatan saya sudah mau berakhir dan itu berkaitan dengan kamar sebelah maupun di tingkat di atas. Saya akan ikuti itu, Pak. Sorry Pak Habib. Pak Habib tadi bilang begini. Habib bilang akan melihat ruang. Apakah diberi ruang? Nah, apakah hari ini Pak Habib melihat diri Pak Habib ini apa sedang diberi ruang atau tidak? Ya, diberi ruang atau tidak kan itu bukan dilihat ya kan? Karena ada orang yang sudah diberi ruang saat ini juga, tapi di anti klimaks, ya kan? Sama dengan kita ikut seleksi lah. Seleksi itu mungkin nama ini yang cukup tenar, tapi ternyata dia bermasalah secara administratif, dia bermasalah secara problem sosial, problem etik, akhirnya nggak membuat dia jadi berkelanjutan untuk mencalonkan diri sampai di tahapan akhir. Ada orang yang sebenarnya dia cuma jadi cadangan ikut-ikutan seleksi. Dan akhirnya dia yang terpilih. Ternyata dia yang terpilih karena dia bersih, rapi, dan orang yang sebenarnya diharapkan justru dia menampilkan etos yang bagus dalam proses seleksi. Tapi apapun menurut saya, kalaupun saya tidak mendapatkan ruang itu, bagi saya itu ketentuan Tuhan. Ketika Tuhan sudah menentukan demikian, rizkimu bukan demikian, maka posisimu juga bukan demikian. Pengabdian itu kan tidak selama-lamanya berada di satu titik. Di titik yang berbeda pun kita akan tetap mengabdi. Motivasi saya itu, Pak. Kalaupun enggak kan kita punya aktivitas sebagai dosen, sebagai apa semua. Yang penting mengabdi. Kalau saya jadi melihat dari sisi peramal, saya bingung ini. Itu sampai peramal. Offside. Saya Bang Bil. Mereka dengan segala pikirannya.